Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mandianti dengan NIM saya 2215 0001. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai materi tujuan filsafat hukum Islam. Manfaat pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. Yang kedua, untuk mengantarkan pengkajian pada penghayatan terhadap hukum Islam. Filsafat hukum bukan hanya sekedar kumpulan teori atau pandangan tentang dunia, melainkan juga merupakan cara berpikir dan alat analisis yang memudahkan kita memahami realitas secara mendalam dan kritis. Lalu kegiatan berpikir kefilsafatan ini dilakukan dengan menggunakan logika sebagai sarananya. Lalu, oleh karena itu, logika adalah sarana berpikir ilmiah. Maka kegiatan berpikir kefilsafatan harus memakai 4 prinsip akal. Yang pertama itu prinsip identitas. 2. Prinsip kontradiksi. 3. Prinsip penyisian jalan tengah. 4. Prinsip alasan memadai. Dialektika dalam filsafat Hegel adalah cara berpikir tentang perkembangan ide atau realitas melalui konflik dan penyatuan. Hegel percaya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini berkembang melalui proses pertentangan dan penyatuan yang dinamis. Kemudian dalam dialektika Hegel, kebenaran bukanlah sesuatu yang statis, tapi terus tumbuh dan berkembang melalui konflik ide. Mengenai tesis, antitesis, dan sintesis, tesis adalah gagasan awal dalam posisi atau kondisi suatu hal. Biasanya tampil sebagai pernyataan yang dianggap benar pada tahap pertama. Contohnya itu, kebebasan berarti tidak ada aturan. Lalu, antitesis adalah kebalikan atau lawan dari tesis. Ia muncul sebagai reaksi, bantahan, ataupun koreksi terhadap tesis. Contohnya, tanpa aturan, kebebasan justru menjadi kekacauan. Ini menentang gagasan bahwa bebas tanpa bebas. Lalu yang terakhir itu sintesis, adalah penyatuan atau perdamaian antara tesis dan antitesis. Ia mengambil sisi terbaik dari kedua dan membentuk tingkatan pemahaman yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti kebebasan sejati adalah kebebasan yang dibatasi oleh hukum rasional. Dalam moderasi Islam, yang berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Kata moderate berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderate. Pendanaannya dalam bahasa Arab adalah mu'tadil atau mutawasit, yang berarti pertengahan. Terus konsep dari modernisasi ini menurut Kunto Wijoyo, yaitu agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan kecerdasan manusia, atau sebaliknya, menganggap pikiran manusia sebagai salah satu sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Namun, sumber pengetahuan itu ada dua macam, yaitu berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia. Dalam ajaran Islam tersendiri bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka di satu sisi ia berdimensi teosentris, tetapi di sisi lain berdimensi antroposentris. Penerimaan terhadap keduanya, dimensi inilah yang disebut paradigma teotropocentrisme, yaitu sikap pertengahan atau modernisasi secara dualisme, bukan dikotomi dan bukan kontradiksi. Sekianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan isi materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.